Kok bisa dari Adam ke Muhammad? Baju-baju gawas. Kita pintarnya kau nih, kebanyakan tomat. Tomat kau makan Tanya 3 dulu kilo. ke Rahman. Udah Dimana dijelaskan dalilnya secara ya- fakta. dimana dalilnya yang Dalil, menerangkan Quran, Allah itu ada di hadis, Quranmu? enggak juga menerima. Kau sama nih ya, surah Yasin. Nih ada kan nih. Ini untuk kalian berdua nih. Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau ingatkan sama mereka, enggak kau ingatkan sama mereka, sama saja mereka enggak mau beriman kepada Allah. Ini kalian berdua ini. Udah dijelaskan hadisnya, Qurannya, enggak juga terima. Ya udah, enggak percaya ya udah jangan bantah. Di mana dalilnya di Quranmu yang menerangkan Allah itu ada? Itu kayak Yesus itu, dia sama kayak Yesus dikejar-kejar tentara Romawi dia, karena Yesus itu kenapa dikejar-kejar? Tahu nggak dia kenapa dikejar-kejar Yesus itu? Sehingga mau dibunuh oleh para imam. Tahu nggak kau kenapa Yesus itu dikejar-kejar? Nggak tahu. Jawab. Di mana dalilnya di Quranmu menjelaskan bahwa Allah itu ada? Sibuk lagi udah. Ini banyak cincongnya nih bang, masa dengari bang. Banyak Tak kecemplonnya bisa kalian jawab, Banyak udah kali lah. cakap kau. Jangan itu. Dia mau Kebanyakan makan kau ini. Bertanya omongan Jangan kamu kau dan bertanya bilang. saya. Tanya kau kan janji nih ya. Di mana dalilnya yang menerangkan Allah itu ada? Di mana di Jawabannya Quran ini itu? ya. Ini. Kau dengar jawabannya. Ceo, fakta. Dengar ini. Jawabannya adalah di Yeskiel 23, 20 dan 21. Jelaskan Bukan ini ya. itu jawabannya. Yang Kau dengarkan kutanya ini. di mana? Iya, ini jawabannya. Dalil Jawabannya yang ini. menerangkan Jawabannya ini. Allah itu ada di Jawabannya Quran. ini, jawabannya ini, dengarkan dulu ya. Ia birahi kepada Itu kawan-kawannya bersundal. Bersundal itu bukan. Udah. Mutar-mutar kalian ku tengok. Mutar kalian. Namanya Al-Quran sempurna, tapi kok diambil yang kita? Itu dulu jawaban, tahu nggak kau dulu jawabannya itu? Gara-gara Ya Yesus itulah kepintaran orang ini, ngambil ayat dia kitab orang lain, bukan kitabnya dibahas. Satu-satu, ayo satu-satu. Enggak disimak kalau banyak ngomong satu-satu, kemudian ditanggapi oleh Ustadz dulu ya. Diam dulu Rahman ya. Jadi kamu silakan bertanya dulu Jun. Jun satu-satu gini. bertanya ya. Bertanya ditanggapi. Sebentar kamu ditanya ya. Jangan kabur. Silakan. Oke gini, berarti Islam itu ada pada abad keberapa, Pak? Silakan Ustadz Yusuf. Diam dulu Rahman ya. Kamu mau tahu Islam itu ada kapan? Sebelum dunia ada. Itu jawaban Mana saya. buktinya, Bang? Mana ayatnya, Bang, mengatakan kayak gitu, Bang? Oh, ketika Allah Harus Subhanahu wa taala Anda bertanya mau saya atau Anda mau ngomong dulu? Gini ya, Bang, harus di dalam Al-Quran Anda mengatakan bahwa Anda mau menjelaskan atau mau bertanya? Itu adalah agama Islam. Oke, kalau Ya. memang ada kayak gitu, aku masuk Islam sekarang. Anda mau bertanya atau mau menjelaskan? Oh, menjelaskan. Saya diam dulu. Apa yang Anda jelaskan? Silakan. Diam Jun. Diam. Biar dia diam Ustadz. Jelaskan Ustadz. Diam dulu Jun. Dijelaskan. Kau bertanya toh biar dijawab. Silakan Ustadz. Islam ya kapan adanya? Sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju-baju Jelas? Nah, di mana ayatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Azazil, dia membuat Azazil untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Siapa yang ngomong puluhan itu? ribu tahun. Siapa yang Azazil pada saat itu disebut Muslim sebagai pelaku Islam. si Ajajil ini? Karena Siapa si Ajajil kedurhakaan ini? Azazil, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ya dikutuk namanya menjadi iblis. Paham? Jadi sebelum Nabi Adam ada ya, Azazil udah diciptakan, dan Azazil itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala puluhan ribu tahun untuk berserah diri kepada Allah. Tuh awal Islam ada. Silakan. Itu asumsi kalian aja nih itu. Oke. Dalilnya ditanya, ayatnya apa? Oke. Pak Jun, biarlah seperti itu, nggak usah pala tanya-tanya itu. Kalau kalian yang Kristen-Kristen KTP itu, nggak usah lah pala sok-sok bikin taring di rum-rum orang ini. Aduh. Dengar gini, Bang, biar lu kita tuh tahu kalau itu yang benar fakta atau apa ya, kan? Percuma, yang ada nanti kamu yang jadi stres dan emosi.
Enggak lah bang, kita tuh ada Minimal kalau kamu naik ke rumah orang ini, cukup kau ditanya, jawab sesuai Bible. Kalau kamu bisa. Gini bang, kalau ngapain ditanya agama orang lain? Kalau itu bukan kepercayaan orang itu, ngapain ditanya? Makanya itu debat-debat seperti itu, seperti ini, Nggak ada bikin, gunanya ya kan? nggak ada gunanya. Ya, kecuali kalau kamu paham sedikit tentang kekristenan, oke, kamu ditanya jawab. Sedangkan paham masih aja disangkal orang ini. Nggak usah pala, itu makanya. yang jawab. Itu makanya. Junjungan Apa- kali ini itu Dalam kerangka ajaran kami kalian ini dulu. Pak, Ya dibilang udah kan jangan kalau nggak bisa menghakimi menjawab kalau tidak dan kalau nggak mau diyakini, Bang. ditanya turun aja, turun. Makanya Turun please kalau ajaran nggak mau kami ditanya. mengajarkan, Bang. Kalian Jangan tadi menghakimi bertanya aja, kita nggak junin tidak- dan ulah congor kayak gini ulah congor. Diam dulu kau. Kalian bertanya, fakta bertanya, Jun bertanya, kami jawab. Kalau Sabar ya, agak kendalikan emosi, sabar. Ayo diskusi sabar baik-baik. lah, Bang. Kalau Bunda, aku kan bukan kata ditanya, aku, Bunda, aku emang kayak gini orangnya. kalau aku ditanya tentang kekristenan, bisalah aku jawab, gitu kan? Itu makanya aku naik. Nah, Nah, Oke. coba tadi yang kalian bilang Yesus keturunan apa sih tadi yang dibilang si Yusuf ini? udah gini aja jawabannya, ini aja, ini aja. dulu. Ini. Tunggu Diam dulu, dulu, Rahman kok. Rahman jangan monopoli, diam dulu, diam. santai aja kamu Rahman, aduh. Iya, santai. Nah, apa yang mau disampaikan pengikut? Silakan. Apa dasar kalian mengatakan Yesus itu nahan? Itu satu. Apa dasar kalian mengatakan kami Kristen itu menuhankan manusia? Itu dua. Apa dasar kalian mengatakan Abraham yang di Bible itu dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim yang di Al-Quran itu orang yang sama? Silakan. Satu, saya jawab dulu ya, Ustadz. Izin ya, Ustadz. Oh, lanjut Ibu, karena di keras juga ini. Oke, pertama, kenapa Ustadzku ngomong seperti itu? Karena Daud itu berzina dengan Batseba. Itulah cikal bakal menurun ke kelahiran Yesus. Kan Yesus itu nenek moyangnya keturunan Daud. Padahal Yesus itu Daud berzina dengan Batseba. Batseba mandi, istri orang, dia intip. Kemudian suaminya dibunuh, diambillah ikan istri. Ya, jadi berzina dulu dia. Kemudian kedua tadi, kenapa Yesus disebut Kristen menuhankan manusia? Kalau Anda bisa menjelaskan atau bisa menerangkan bahwa Yesus bukan manusia, berarti kami salah. Tapi selama Anda tidak bisa menjelaskan bahwa Yesus bukan manusia, berarti kami benar. Silakan kamu jelaskan bukti bahwa Yesus bukan manusia. Kalau Anda bisa menjelaskan Yesus bukan manusia, baru kami salah menuduh Anda menuhankan manusia. Apalagi satu Bang pertanyaannya, kan tiga tadi. Apa dasar kalian mengatakan Abraham yang di Bible itu dengan Nabi Ibrahim yang di Al-Quran itu adalah sama? Karena ceritanya sama-sama mempunyai anak yang Ishak dan Ismail. Ismail itu ingat, ini untuk mengedukasi saudara-saudara Kristen. Abraham itu atau Ibrahim ya, karena itu terlebih kepada bahasa ya, ada bahasa Ibrani dan ada bahasa Arab. Itu satu rumpun Semitik ya, satu rumpun Semitik, bukan bahasa Latin ya. Kalau bahasa Latin itu ya kayak Yunani, Roma sana kan. Ini satu rumpun Semitik, Ibrani, Aram, Arab. Itu satu rumpun. Jadi mirip-mirip. Jadi kalau Ibraninya Abraham, di Arabnya itu Ibrahim. Ya, gitu ya. Tapi saya tidak ke situ ya bahas tentang kepada etimologinya. Saya bahas tentang Abraham ini siapa? Abraham tuh dua anaknya ya, Ishak dan Ismail. Ishak itu menurunkan 12 suku Israel. Ini Ishak. Ismail dia menurunkan suku Arab sampai kepada Lullah.
ya, nyambung kepada silsilah Rasulullah. Nah, Kristen ini dari mana? Bisa kalian jelaskan Kristen dari mana nih? Ya tentu dari Roma sana itu Kristen ya, dari Yunani. Makanya bahasa original Bible kalian itu bahasa Yunani. Itu yang harus kalian pahami. Bahasa original Bible kalian itu bahasa. Mending tanya pertanyaanmu sesuai tadi pertanyaanku 3. Pertanyaanmu juga Ya saya jawab 3. tadi itu. Itu untuk mengedukasi pengetahuanmu tentang siapa itu Abraham. Ya Abraham makanya itu kamu Ibrahim. bertanya. Coba jelaskan apa itu Kristen. Itu satu pertanyaan seperti itu loh. Saya jelaskan siapa itu Kristen. Kristen itu adalah ciptaan Paulus. Jangan kau bernarasi menjelaskan keimanan orang lain. Loh kenapa? Ini diskusi lintas agama. Emang cuma kamu mau? Itu sudah penghujatan. Loh, penghujatan. Kenapa? Dasarnya kamu bilang kami menghujat. Kau benarkan. Fakta. Dasar kamu mengatakan iman. Dengar, kamu tahu nggak apa itu penghujatan? Penghujatan itu kalau kami berbicara di luar fakta, itu penghujatan. Kalau kami berbicara sesuai fakta, bukan penghujatan. Kristen itu disebutkan pertama kali oleh Paulus ketika dia perjalanan ke Antioquia. Pengikutnya disebut pertama kali disebut oleh Paulus itu Kristen. Coba kau baca di Kisah Para Rasul. Kamu mainnya kurang jauh ya. Kalau kami bilang Yesus itu Paulus itu, Jun, biarkan dia bicara. kalau kami bilang Paulus itu orang Indonesia itu namanya penghujatan, fitnah. Kalau aku bilang Paulus orang Indonesia, aku bilang Paulus yang memberi, yang menyematkan kata Kristen itu ialah Paulus. Saya tanya kamu mengaku-ngaku pengikut Yesus, di mana Yesus Kristen? Satu kali aja. Jangan kau terlalu pede pengikut-pengikut Yesus. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Kalau ada tunjukkan. Sudah. Ketika itu pengikut Paulus, ya sudah silakan jawab. Oke. Tadi yang aku katakan itu tadi dasar kalian mengatakan Yesus, kami menyembah manusia itu salah. Kami menyembah firman yang jadi manusia. Kemanusiaan Yesus sekarang yang disebut daging dan tulang itu sudah tidak ada lagi. Itu ada 2000 tahun yang lalu. Dan firman sudah kembali kepada yang empunya. Yang kembali itu firmannya, bukanlah tubuh dan dagingnya. Sebab Alkitabku mengatakan daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu satu. Masalah di Yesus tadi dikatakan dia keturunan dari penjina. Yesus lahir bukan disetubuhi firman manusia. Pahami kalian itu. Karena itu iman kami. Yesus dinubuatkan jauh-jauh hari. Semenjak zamannya si Hawa. Di kitab Kejadian 3 ayat 15 berbunyi, demikian aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu. Jadi Yesus itu jelas-jelas bukan keturunan dari jina. Masalah Kristen, masalah Abraham. Abraham dan Ibrahim itu, Nabi Ibrahim yang di Al-Quran itu, jelas kami katakan berbeda. Bahkan mulai dari si Adam. Abraham yang di Bible itu masih hidup sampai sekarang. Itu yang ada pernah di Indonesia ini. Dan dia sudah kabur di luar negeri. Yang dikatakan itu Ibrahim, Yusuf Ibrahim, masih hidup sekarang. Apakah kalian juga meyakini itu? Kenapa aku mengatakan seperti itu? Supaya kalian itu sama-samakan Abraham yang di Bible itu dengan Nabi Ibrahim yang di Al-Quran itu. Jangan. Oke. Sadar, tunggu dulu. Udah kita dapat poinnya. Kamu kan melarang kita menyamakan. Kamu melarang kita menyamakan. Justru Anda harus sadar. Siapa Anda? Justru Anda kamu harus yang sadar. punya room. Justru Anda, ya justru saya punya room, saya berkuasa. Saya harus menyadarkan Anda seharusnya Aku belum sadar. selesai berbicara. Itu siapa? Anda seharusnya yang sadar, Anda siapa? Agama Anda itu dari Roma sana ya. Bahasa Bible Anda itu bahasa Yunani. Sadar nggak sih? Perjanjian lama itu berbahasa Ibrani. Itu punya Musa. Coba tunjukkan di mana para nabi itu mengajarkan Trinitas. Kamu nggak bisa menjawab di mana Yesus menyebut kata Kristen.
Kamu mau membeda-bedakan Abraham, Ibrahim, sedangkan orang-orang rabi-rabi Yahudi itu mengatakan sama. Kamu siapa? Hah? Apakah para nabi mengajarkan Trinitas? Sadar diri kau. Siapa kau? Dari Roma sana, bahasa Bibelmu saja sana berbahasa Yunani kok. Theos, nama Tuhanmu Theos, Apostolos. Kamu mau membeda-bedakan Abraham, Ibrahim. Sudah aku bilang tadi itu lebih kepada bahasa, dialek. Ya, kalau di sini Johan, di luar negeri John. Itu hanya bahasa. Saya tanya di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Kau pede kali mengaku pengikut Yesus. Terus di mana para nabi-nabi terdahulu mengajarkan Trinitas? Ajaran Trinitas seperti yang kau imani itu ciptaan bapak-bapak gereja di Roma sana, dipatikan. Makanya pusat kekristenan itu dipatikan. Sadar diri kau. Kalau kalian tertib, nggak bisa kalian apa-apa. Itulah cara kalian. Jawab. Oke. Di mana Yesus menyebut Kristen? Ku jawab. Di mana para nabi mengajarkan Trinitas? Ayo, jawab. Ku jawab. Ya jawab. Ya kamu yang tertib dong. Masa punya room jadi heboh? Ya nggak heboh. Kamu yang nggak mau menyamakan, kamu siapa? Orang Yahudi aja, rabi-rabi Yahudi itu nggak ada komplain kok. Kamu yang komplain, kamu Kalau siapa? kau menanyakan rabi-rabi Yahudi, pergilah kau ke Yahudi. Katakan kepada orang itu, apa Itu Ibrahim? jawab aja dulu itu, biar selesai. Jawab dulu itu yang benar, jawab. Jawab yang Makanya kutanya jangan mute jawab. aku. Inilah Mute kebiasaan kan? kalian. Kalau kalian itu Aku mute karena kamu kamu congor, nggak bisa Oke. jawab. Iya. Jawab itu yang Kau kutanya. jawab itu, kami nggak perlu kau itu berceramah di sini di gereja kau itu bukan berceramah. levelku. Kau jawab Oke? itu dulu, di mana Yesus Aku itu. izin pamit turun ya. Salam buat para keledai. Oh, berarti kamu tolol, nggak bisa jawab. Sudah turun. Benar congor dia itu kebiasaan itu bunda. Kebiasaan dia itu berceramah itu. Dia itu di partai tua. Biasanya gitu hasilnya. Dia tuh menuhankan ke manusia begitu, mana dia bisa jawab. Tuhannya aja manusia tergantung. Oh iya, orang dia kebiasaan dia itu berceramah tuh di partai tua. Jadi nggak ada benar. Namanya udah mabuk. Cuman orang mau ceramah. Yang nerimanya yang mabuk juga ya masuk. Sok-sok mau membedakan Abraham, Ibrahim itu pada dialek bahasa aja. Gitulah bunda, kalau orang-orang yang ikan itu sebetulnya gitu, dia bisa berkuar-kuar tuh disamainnya dia berkuar-kuar di parter tua. Nah yang dilawannya ini siapa yang berkuar-kuar? Kalau kawan-kawan dia di parter tua sana ada yang berkuar-kuar masuk sama dia, karena sama-sama mabuk kan, sama-sama makan babi kan. Jelas enggak? Pinjamnya deras banget. Dikit Ustadz, tapi nggak apa-apa, silakan. Oh, ya. Mungkin tadi kawan-kawan yang di bawah bingung ya. Saya nyatakan Islam itu kapan adanya? Sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu ada penjelasannya. Ya kawan-kawan di bawah ya. Ini untuk kawan-kawan yang di bawah yang Kristen diam dulu ya. Mengapa saya menyatakan seperti itu? Ada pembahasannya tentang masalah itu. Sebelum manusia itu diciptakan, sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dan jin lebih dulu gitu ya. Makanya Anda silakan buka ya kawan-kawan di bawah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 27 yang bunyinya wal jannah khalaqnahu min qablu min nari samum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dan jin lebih duluan daripada manusia. Salah satunya dia menciptakan malaikat atau Azazil gitu. Azazil ini adalah ya turunannya kan tahu gitulah. Tahu ya, dia dikutuk menjadi iblis nantinya. Tetapi sebelum dia dikutuk, dia sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud kepada Allah saja semata ya, terus menuruti semua perintah Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Azazil ini tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak ayatnya juga di Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Azazil,
bersujudlah kepada Adam. Maka Ajazil menolak pada saat itu karena Ajazil merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam. Maka dari itu Allah Subhanahu mengutuknya menjadi iblis jadinya. Jadi pelaku yang pertama kali sebelum manusia, pelaku Islam adalah para malaikat. Jadi seperti itu. Lalu turun ke Nabi Adam sampai diturunkan kepada kita sekarang, yaitu Muslim atau Islam, orang yang mengesahkan Tuhan, yang mentauhidkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu penjelasannya biar kawan-kawan paham. Nanti dipikirnya, wah, dari mana ini Ustadz Yusuf menyatakan bahwa Islam sebelum Nabi Adam diciptakan udah ada? Ya sudah ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Ajazil yang berserah diri sujud kepada Allah. Satu-satunya mentauhidkan Allah pada saat itu adalah para malaikat. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi Islam pertama kali ada sebelum Nabi Adam Jadi seperti itu. Maju-majukan. Oke, gini. Oke. Ya, di Quran menerangkan Allah itu ada. Coba tunjukkan dulu. Bunda. Coba dulu Satu di-mute dulu. orang ini dulu, Bunda. Iya, Bunda. Coba dulu Sebentar. di-mute orang ini, Bunda. Rahman, sebentar. Satu-satu Bang Jun atau Bang Ceo ya, Ceo. Silakan satu-satu lah, ayo. Lanjut. Oke, makasih Bun ya. Oke, begini. Berarti kata abang tadi, kata Bapak Yusuf tadi bahwa Allah itu menciptakan Hazazi tadi bang ya. Iya bang ya. Iya. Emang itu Ya. Pak Yusuf itu Pikiran orang saya biasa ngomong, itu saya ngomong Ustaz. gitu. Hujan di sini susah, dengarinnya aja susah saya. Lanjut. Iya kan bang. Oke, berarti Hazazi itu agama Islam dari pertama itu ya bang. Begini, kalau berarti Hazazi itu di neraka atau di surga bang? Sama kau di dalam dirimu dia. Bukan agama Islam aku bang. Ijazil itu dalam dirimu jin. Tapi yang mana yang benar nih bang? Ah itulah, makanya kau nggak Islam, kau Islam. Jadi kau tahu. Apa bang? Agamanya apa bang? Agama Islam itu misalnya gini loh, kau paham nggak ini? Kau nih agak-agak pengen makan tomat, ku bilang, udah Jangan lah kesakan bang. Tuhan, udah. Jangan lah bang. Bukan ngamuk, kau kan tahu loh kan Medan kayak mana? Ini fakta Medan ini, udah. Macam mana lah? Diam dulu, diam. Udah. Sama orang Sumatera nggak kita bang? Nah, lanjut. Diam menurut kau. Udah, setelah itu Islam ini kan gitu, Islam mentauhidkan Allah artinya Islam. Dulu Allah, cuman belum terklarifikasi. Sebentar, Bang Rahman, sebentar. Yang dia tanggapi itu perkataan Ustadz Yusuf. Pak Yusuf ini Ustadz loh. Biar dia jawab dulu. Iya, aku heran. Diam dulu Bang Rahman ya, diam dulu. Tenang. Silakan Ustadz. Enggak, deklarasinya seperti apa yang menanggapi saya tadi? Pak Jumwa ini saya karena hujan saya kurang mendengar masalahnya. Oh gini, kan ku tanya tadi, Islam itu ada sejak kapan? Katanya sejak Allah menciptakan Hazazi itu entah apa lah ya kan? Berarti agamanya Islam lah ya kan? Dari konsep Sudah. narasi Pak Berarti Ustadz, kamu sebentar. Ya udah dijelaskan itu, udah. Yang lain lagi. Udah dijelaskan panjang lebar sama Ustadz. Yang lain iya, lagi tapi pertanyaan. hasilnya kan Hazazi itu kan masuk neraka bun. Berarti agamanya Ya, apa lah yang dibawanya? Agama Islam karena dia kafir. masuk ke neraka. Karena dia Itu klaim kafir. kalian sendiri aja itu, klaim kalian sendiri itu, Ajazil Jadi itu. nanti kamu diam aja, nanti kukik. Iya, kamu diam biar tertib, kamu diam. Ajazil itu karena silakan Ustadz. Baik, Ajazil itu sebelumnya dia taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, terus bersujud kepada Allah. Dia adalah pelaku Muslim yang pertama kali. Apakah
dia beragama Islam. Saya sudah bilang di awal, Islam itu nama sebuah agama. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya, bedakan kayak gitu. Muslim itu orangnya, dinul Islam itu adalah nama sebuah agama. Nah, ketika diciptakan, Allah menciptakan Nabi Adam, semuanya disuruh sujud. Hanya satu aja dia yang tidak mau, karena dia merasa lebih tinggi. Aku diciptakan dari api, aku lebih baik daripada tanah, aku lebih baik daripada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada saat itu juga namanya berubah jadi iblis. Dia adalah bapaknya kesombongan dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, jelas? Mau kerja dulu ini. Lanjut Oke. kalian congor-congor kalian itu. Berarti Islam itu ada Isi pada dulu, saat Bunda. Muhammad datang. Kami mau Itu tanya dulu benar ini. kalau gitu. Jun, Dia yang- Jun, gini Jun. Dia Remeh. kita dibilang Misi dulu cowok. Bun. Ya, Misi lanjut. dulu Bunda, sebentar. Ini Jun, kamu ini jangan menganggap remeh ini anu nih. Ustadz Usuk, ini guru kami. Kami aja ini haji masih kalah sama dia. Kok kamu anggap remeh dia ya? Enggak loh bang, masa aku nggak remeh. Dia tuh ustad, itu istilahnya ya pengetahuannya lebih besar daripada kita ya kan bang. Iya tuh. Kami aja haji kalah sama dia kok. Apalagi kamu. Iya, narasinya kan begini. Narasinya begini loh bang. Islam itu muncul pada hari keberapa atau pada saat kapan dia Islam itu muncul. Tapi Kamu kenapa nggak bisa paham ya? Penjelasan Ustadz tadi panjang lebar, kenapa kamu nggak bisa paham? Ini karena kamu kamu sulit paham ya penjelasannya. Udah dijelaskan semua dengar. Ini sebentar. Mereka semua disuruh sujud ya, menghormat, memberi hormat kepada Nabi Adam. Ini iblis tidak mau nih, makanya dia disebut Azrail, dia ingkar, dia kafir. Dia tidak mau tunduk. oke, gini ya bun ya. Kata bunda sujud, berarti itu udah khas agama Islam ya bu. Udah benar. Penghormatan. Ya, kalau orang Buddha sujud, orang Hindu sujud, kemana lah bun? Penghormatan kepada dewanya. Iya, itu agama Udah, Islam udah, kemana sujud. bu? Kenapa? Maksudmu apa? Maksud kamu apa? Kata berarti narasa bunda tadi sujud berarti istilahnya Semua nabi-nabi Iya. iya, semua nabi-nabi itu sujud. Benar Semua atau tidak? nabi-nabi sujud itu. ya kenapa langsung Semua nabi-nabi difonis sujud. itu agama Islam? Iya. Semua nabi-nabi itu narasi nabi-nabi itu sujud menyembah. Yesus saja sujud itu, berserah diri dia. Iya, Berserah memang diri itu benar. muslim. Jadi pertanyaannya dari mana bukti bahwa bunda mengatakan sujud sudah termasuk agama Islam? Iya, karena kami memang sujud. Kami diperintahkan untuk bersujud, beribadah Memang itu tiap sujud hari itu dengan sujud. udah pasti agama Islam ya bang? Ya bun. Iya. Orang tidak mau bersujud itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya bukan kita gini ya, kita itu merasa bersyukur pun kita itu sujud syukur. Sujud itu kita apa ya? Bahwa menempatkan kepada rendahnya ke bawah. Menempatkan lagi kepada nanya lah, Bu. kita serendah-rendahnya ke bawah, beribadah kepada Allah, bahwa Allah yang maha besar, maha segala-galanya. Kita ini nggak berarti sama sekali. Kita rendah, kita sujud ke bawah, bahwa Allah itu maha besar. Kita merendahkan diri kita. Nah, Tuhanmu itu yang beda. Tuhanmu yang merendahkan diri. Coba kalian berpikir, kalau kita yang hambanya ini yang merendahkan. Ku tengok di dalam pemahamanmu, Tuhanmu yang merendahkan diri menjadi manusia, dibantai, dibunuh.
diludahi. Yang mana yang masuk akal? Tuhan merendahkan diri, diludahi, dibunuh, disalib, dipaku, atau kita hambanya yang merendahkan diri sujud? Yang mana yang masuk akal? Tolong di mute ya, yang naik itu berisik, tolong di mute. Ya Allah ya Rabbi, Allah menguji kesabaran. Aku turunkan aja lah. Menghadapi Oten yang ngeyel, tambah kau ribut lagi. Saya ingin bertanya, kau mempertanyakan tentang sujud. Kami sujud menyembah, merendahkan diri kepada pencipta, kepada pencipta kami. Sementara pemahamanmu, Tuhan mulai yang merendahkan diri menjadi manusia turun ke bumi. Dihina, diludahi, ditelanjangi, dilucuti pakaiannya. Hah? Coba kamu tengok itu salibnya itu, tinggal pakai apa itu, penutup apa? Itu dia yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Apa masuk akal? Yang mana masuk akal? Manusia yang diciptakan ini sujud menyembah, merendahkan diri di hadapan penciptanya, atau pencipta yang turun ke bumi merendahkan diri, dihinakan, dibunuh, disalib oleh ciptaannya. Yang mana yang masuk akal? Coba pakai akalmu. Oke. Saya tanya yang mana yang masuk akal, bukan begini. Nah makanya begini Bun. Sebelum Dia jawab yang mana yang masuk akal. Ya. Kalau kamu masih memfungsikan akalmu, yang mana yang masuk akal menurut kamu loh? Iya, gini ya Bun ya. Ya saya tanya kamu kok begini. Cari kebenaran. Jawab Bunda. aja, Cari jawab kebenaran aja. Ini secara tentang akal Allah loh. itu, Ini Ntar dulu lah, Bun. Bang, aku menggugah akalmu. Fungsikanlah akalmu. Jangan buang akalmu demi iman. Kamu menyoroti tadi tentang kami bersujud. Kami bersujud itu merendahkan diri di hadapan Tuhan kami, di hadapan pencipta kami. Meletakkan kepada kepala kami ke bawah. Merasa kami ini kecil, tidak berarti apa-apa di hadapan Allah yang maha besar, maha kuasa. Nah sekarang kamu, pemahamanmu mengatakan Tuhanmu turun ke bumi, merendahkan diri, diuber-uber oleh tentara Romawi, disalib, dibunuh, dilucuti pakaiannya, dimahkotai duri. Sedemikian rendahnya Tuhanmu itu, merasa pemahamanmu ini yang mana yang benar nih? Tuhan yang merendahkan diri atau manusia ciptaan yang merendahkan diri? Yang mana yang masuk akal? Silakan. Saya mau uji akal warasmu dulu. Oke, saya jawab. Tapi pertama dulu ya Bunda. Kok jawab dulu lah, baru kau bernarasi Bang. Kita kan Lihat, bernarasi. lagi kok secara akal, nggak usah kau narasi, pasti kau muter-muter lagi. Enggak. Coba kau jawab dulu. Ini simpel ini. Jawab lah Bun. Nggak mungkin langsung kita. Kenapa langsung kamu? Berarti akalmu kok tidak fungsikan. Kok nggak bisa jawab? Fungsikan akalmu. Enggak. Kau jawab dulu. Jawab dulu. Ini kan akal sehat kita minta ini. Ini kan aku mau jawab. Silakan. Nah, tetapi kita tuh harus tahu kalau kita mencari kebenaran. Saya hanya tanya secara akal sehat. Manusia yang merendahkan diri di hadapan penciptanya atau Tuhan yang merendahkan diri di depan ciptaannya? Yang mana yang lebih masuk akal coba? Coba akalmu masih berfungsi atau akalmu sudah mati? Kata kuncinya dulu Bunda. Kamu kemana-mana jawab aja. Kalau kamu nggak mampu jawab, berarti kamu ini akalmu sudah nggak berfungsi, kurang sehat. Coba apa jawabanmu? Iya, manusia yang bersujud kepada Tuhan kita Bunda. Ini itulah jawabannya tadi. Kau tanyakan tentang sujud. Tuhan Bunda. Gini loh Bunda. Kenapa aku mengatakan demikian? Karena pada podcast Donitan pasti Bunda tahu ya kan? Jangan bawa-bawa orang di luar. Kita di antara aku dengan kau ini. Buktikan keimananmu itu. Apa benar keimanan? Keliru, coba buktikan keimananmu itu. Yang masuk akal mana itu? Keimanan saya, iman saya, atau imanmu itu? Masa Tuhan yang turun ke bumi merendahkan diri mati konyol? Dibanding saya yang bersujud di hadapan Tuhan saya, di hadapan pencipta saya memohon ampunannya, merendahkan diri. Ini saya diciptaan loh. Sementara imanmu menganggap Tuhanmu yang turun ke bumi merendahkan diri. Mana yang masuk akal? Ayo. Oke, aku tanya balik sama Bunda ya.
Lah, gini penyakitmu inilah, penyakit kronis. Pokoknya, Belum kau jawab, belum kau inilah yang nggak jawab. seru. Kan Kalian jawab harus dulu. kasih. Aduh, gimana sih? Artinya kau malu-malu jawab ya? Atau Enggak. memang imanmu iman buta yang kau imani itu nggak masuk akal ya? Sehingga Kenapa kamu Sudah salah dia. Bunda-bunda sudah salah, dia masih ngotot dia. ya itulah mereka. Malu Kita sendiri sama Bunda mengakui. yang berhak atas maut itu siapa Bunda? Atas dosa kita yang berhak itu siapa Bunda? Ya Tuhan lah. Ya berarti Tuhanlah sendiri yang turun ke bumi, bukannya kita sendiri yang Makanya jawab, makanya aku bilang jawab. Ya, Yang kan mana kita itu jawab, masuk kan? akal? Berarti yang lebih masuk akal kalau Tuhan yang merendahkan diri begitu di hadapan bukan ciptaannya. merendahkan diri Loh. Tuhan itu Bunda. Terus apa kalau dia turun ke bumi disalib, dibunuh, dipaku, ditombak, ditempeleng, diludahi, bahkan diludahi? Itu karena dosa manusia Bunda. Karena Yesus Nggak itu ada. suci, Bunda. Nggak ada pengajaran Yesus seperti itu, nggak ada. Gini ya, gini saya unggah, saya gugah lagi akalmu ya. Tuhan ini yang membuat aturan. Yang membuat aturan ini Tuhan. Ibaratnya dia membuat undang-undang. Siapa yang melanggar undang-undang ini berarti dosa. Dia membuat hukum. Kamu jangan mencuri, kamu jangan berzina. Kalau kamu melanggar itu apa? Dosa. Hukumannya hukum dosa. Dia yang membuat undang-undang untuk apa? Untuk para ciptaannya ini, untuk kita-kita ini ciptaannya. Terus dia sendiri yang turun untuk menebus, untuk melepaskan kita dari dosa itu, kan tidak masuk akal. Dia yang membuat undang-undang, dia sendiri yang sebagai korban untuk supaya kita terbebas. Ajaran apa itu? Coba kau pikir. Coba kau pikir itu. Itu ajaran Allah yang mengasihi umatnya Bunda. Oke? Itu ajaran Berarti Allah, konyol. berarti Allah telah sudah mengasihi Bunda ya Bunda. Begini Bang, begini. Oke, saya ajak kamu masuk ke logika sedikit. Sebegini Bang, mohon maaf sedikit. Allah ini pencipta. Allah ini pencipta segala-galanya. Tentu dia menciptakan surga neraka, ya kan? Nah, dia menciptakan kita pula ini. Supaya kita tunduk dan patuh kepada apa perintah dan apa larangannya. Itu konsepnya ya. Nah, ketika kita melanggar, ya Allah ini yang punya pemilik surga dan neraka, dia penciptanya nih, dia penciptanya. Terus kenapa pula untuk memasukkan kita ke surganya, dia yang harus mati konyol? Dia pemilik, ingat, dia pemilik surga neraka itu Allah, penciptanya itu Tuhan. Terus kenapa untuk memasukkan kita dia yang harus mati? Coba pakai akalmu dulu, akal sehatmu bermain, mainkan logika ini. Tuhan yang pencipta ini, Tuhan pemilik. Untuk memasukkan kita ke surganya, ke rumahnya, ibaratnya rumahnya, miliknya, dia yang harus mati. Akal sehatmu di mana? Coba. Misalnya kamu mau masuk ke rumahku, saya yang harus mati supaya kamu masuk ke rumahku. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Saya pemilik kok. Saya bebas memasukkan kamu. Tinggal kamu dengan apa yang saya inginkan. Apa kamu patuh taat seperti apa yang saya perintahkan? Kamu taat enggak? Ya, makanya Allah itu membuat sebuah aturan, misalnya perundang-undangan, hukum, aturan, pahala dan dosa. Kalau kau melanggar, ya tentu kamu akan stop, jangan masuk di surgaku. Kamu harus patuh dulu biar kamu masuk ke surgaku. Itu mudah, simpel aturan Allah. Kamu patuh dan taat, tentu ganjarannya surga. Kamu durhaka, ingkar, tentu kamu neraka. Enggak mesti dia yang pakai drama turun ke bumi, merendahkan diri, mati disalib, diludahi, dihinakan. Enggak ada ajaran seperti itu. Yesus tidak pernah mengkonsepkan ajaran seperti itu, enggak ada. Cari di seluruh Bibelmu di mana Yesus mengajarkan kematiannya untuk menebus dosa waris Adam itu, untuk menyelamatkan kalian masuk ke neraka, ke surga. Wong dia pemilik surga kok, dia pencipta, dia pemilik. Ngapain dia yang harus mati? Coba kau pikir-pikir, di mana kekuasaannya Tuhanmu kalau dia untuk memasukkan, dan mati dia nebus kemana? Nebus ke iblis. Tidak masuk akal itu ajaranmu yang kau imani. Coba kau pikir-pikir. Ya Allah ya Rabbi, makanya tadi ku bilang yang mana masuk akal? Manusia merendahkan diri di hadapan penciptanya atau Tuhan yang merendahkan diri di hadapan ciptaannya?
Kau sulit jawab karena memang Oke, gini, Bung, gini, Bung. pemahamanmu tidak masuk akal. Oke, tenang Bung. Kalau memang kita Bunda ini harus masuk akal, aku nanya balik sama Bunda. Seandainya anak Bunda apa namanya durhaka sama orang tuanya atau siapa lah ya kan, dia macam-macam di luar sana atau ke mana, siapa yang menyelamatkan dia kalau bukan Bunda? Tidak, maksudnya? Ya, oh, nggak ngerti Bunda. Maksudnya ulangi. Bunda punya anak kan Bun? Terus? Yang menasehati atau yang apakan anak Bunda siapa? Ya saya menasihati. Iya, benar kan? Kalau contohnya anak Bunda berbuat dosa di luar sana atau dia melakukan hal-hal buruk, siapa yang menyelamatkan dia Bunda? Izin Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analogimu gini Bang, nggak cocok karena kebalik analogi. Kan Gini. Allah itu kan sebagai bapak kita kan. Iya begini Allah Bang. sebagai Kalau bapak anak kita iya itu paham kan saya. Makna ya kan. Iya makanya sebentar. Ini kalau aku analogikan. Lah, Tuhan itu sebagai orang tua kita. iya. Kita sebagai anaknya. Ketika kita berdosa dengan Tuhan kita, apakah Tuhan kita yang harus mati? Kan gitu analoginya. Nah begitu juga dengan anak. Ketika anak kita berbuat dosa kepada kita, apakah kita harus bunuh diri? Tentu kita suruh anak kita obat untuk kalau kita suruh dia bertobat, maka kita memaafkan kesalahannya. Bukan dengan cara ketika anak kita berbuat dosa kepada kita, berbuat salah kepada kita, kita harus bunuh diri untuk memaafkan dosa anak kita. Itu analoginya ngaco. Lanjut Bunda. Kalau gini, oke. Kalau gini, kalau contohnya anak Anda disendra atau di mana ya kan? Gimana mau pilih? Nyawa Anda atau anak Anda? Analoginya terbalik Bang. Kalau analoginya Kok terbalik? Kalau Jangan dulu Bang. dengar dulu. Kalau analoginya Tuhan itu adalah orang tua kita dan kita adalah anaknya, ya sama seperti saya punya anak. Saya itu berdosa kepada siapa? Ya pasti kepada saya kan. Saya sebagai Tuhannya. Nah, ketika anak saya berdosa kepada saya, maka saya menyuruh anak saya itu untuk meminta maaf, untuk bertaubat dia. Bukan justru saya harus datang ke anak saya, bunuh aku biar aku maafkan dosamu. Kan nggak gitu konsepnya. Gimana sih? Nggak masuk akal konsep dia ya, nggak masuk akal bener. Ya, kalau contohnya, ya, memilih salah satu nih ya Bu, atau Bang, nyawa Anda atau anak Anda sendiri? Itu Konsepnya anak gitu. nyambung Bang, makanya aku bilang tadi nggak Kan akal itu kan, makanya aku bilang itu kan antara anak dan orang tua. Jangan masukkan ke orang lain. Ini antara Tuhan dan hamba. Makanya aku bilang tadi, kalau kita mencari kebenaran itu harus dari iman baru akal. Karena akal Justru itu kebalik. mana, Bang? Justru kebalik. Kalau duluan iman, artinya ini analogi sederhana ya. Nggak usah akan ke agama, ke dalam suatu organisasi saja. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam satu organisasi, kita mencari tahu tentang organisasi itu dulu atau kita masuk dulu baru kita cari tahu tentang organisasi itu? Itu beda, Bang. Itu konsepnya beda, Bang. Beda, Sama. Bang. Ini sama. Mencari kebenaran, Bang. Patokannya itu adalah iman, bukan akal, Bang. Itulah makanya saya analogikan itu patokannya akal. Kita mencari tahu dulu apa tujuan dari organisasi ini, kemana arahnya. Kalau arahnya tidak baik, maka kita tidak masuk ke dalam organisasi itu. Tapi kalau kita beriman dulu ya, kita percaya dulu, masuk aja lah dulu ke dalam organisasi. Tiba-tiba organisasi itu tentang penjualan narkoba, kemudian pembunuhan, maka kita udah terlambat. Kita udah duluan masuk ke dalam organisasi itu tanpa kita mencari tahu, tanpa kita berpikir. Itu Bang. Oke, Bang. Oke, kita kembali sedikit begini Bang ya, analoginya begini. Kalau anak saya bersalah, tentu dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Misalnya dia bersalah kepada saya, tentu dia harus minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Enggak mesti saya yang harus mati. Coba di dalam Bibelmu sendiri tulisannya begini ya. Coba di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 3:19. Maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Kalian disuruh bertobat. Makanya aku bilang tidak ada pengajaran Yesus bahwa Tuhan yang harus turun untuk menebus dosa-dosa kalian. Kalian disuruh bertobat. 2 Tawarik 7, sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri
Ini umatnya yang disuruh merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Ini Allah menginginkan kita bertobat. Oleh karena itu bertobatlah dari kejahatanmu ini dan bertobatlah, berdoalah kepada Tuhan agar jika mungkin niat hatimu dapat diampuni. Kisah Para Rasul 8:22. Bertaburan data-data di Bibelmu tentang pertobatan. Kalau ada pertobatan, kenapa pula Tuhan yang harus turun ke bumi untuk mati? Kenapa? Karena ada pertobatan nih. Tuhan, kalau kita disuruh bertobat, berarti Allah dosa kita. Kita disuruh bertobat. Apa itu bertobat? Itu pengakuan kita bahwa ya Allah ampunilah kami. Pengakuan kita bahwa kita berdosa dan tidak akan mengulangi apa yang telah kita perbuat itu. Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat tidak akan kita ulangi. Itu namanya tobat. Kalau di dalam Islam itu ada namanya tobatan nasuha. Tobat yang sesungguh-sungguhnya. Bahkan kita mengadakan sholat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nggak ada itu drama-drama Tuhan turun ke bumi mati untuk menebus dosa. Emang ada yang lebih tinggi dari jabatan Tuhan itu? Siapa yang lebih tinggi? Tuhan harus mati nebus dosa. Nebus kemana memangnya? Apa nebus ke iblis Tuhanmu? Kan nggak mungkin tuh lebih tinggi iblis daripada Tuhanmu. Pakai akal beragama, jangan cuma iman. Kau tersesat, apa ganjarannya? Neraka jahanam. Kekal di dalamnya. Silakan Ustadz kalau ingin menambahkan. Enggak, sebenarnya saya sedikit, Pak Junwar ini kayaknya nggak baca Bibelnya dia sendiri. Yesus aja ya, Pak Junwar ya, dia menolak masalah penebusan dosa waris. Mau tahu di mana ayatnya? Bukan dosa waris, aku bilang bang, dosa seluruh umat manusia bang. Ya, dosa seluruh umat manusia, kan kata Anda. Silahkan Anda buka Markus 10 nomor 14. Ya, apa yang dikatakan Yesus di situ? Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi anak-anak yang tidak berdosa menurut Yesus itu masuk ke dalam surga. Dosa waris dari mana? Aku bilang kan bang, Dosa manusia dari mana? Tuhan datang ke dunia ini. Loh, untuk tapi orang ditolak berdosa, Yesus Bang. gimana? Di Markus Orang 10 berdosa. ditolak Yesus. Ya, Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Anak-anak punya dosa nggak? Apa bang? Anak-anak punya dosa nggak yang baru lahir? Itu adalah dosa keturunan. Oh, dosa keturunan. Sejak kapan Yesus menebus dosa keturunan? Apa bang? Adakah Yesus mengatakan aku datang ke dunia untuk menebus dosa keturunan? Aku tanya balik sama abang. Abang itu neneknya Adam atau kemana? Hawa. Lah, yang saya bahas ini Markus 10 14. Tanya dulu sama abang. Jawab dulu. Baru nanti ku jawab, ya. Abang itu keturunan Adam atau? Oh iya, jelas semua manusia keturunan Adam. Berarti Adam itu sudah berdosa kan bang? Loh, lalu kenapa kata Yesus anak-anak akan masuk surga, empunya kerajaan Allah? Yesus datang ke dunia ini bang. Lah, Anda melawan Bibel Anda sendiri. Coba buka dulu di Markus 10 nomor 14. Menurut Yesus, anak-anak akan masuk surga. Makanya kalau mencari kebenaran itu adalah iman dulu baru akal. Iya, Kenapa? elah. Kalau karena manusia jatuh ke dalam dosa karena akal Ya terus anak-anak dia tadi sendiri, berdosa ya kan? juga Bukan gitu. iman Permisi. yang menjatuhkan dosa, membuat dosa manusia, tapi akal Selamat siang. manusia itu sendiri. Selamat siang. Ya, Makanya Permisi, saya biar- tadi John, bertanya. bentar, John, biar aku jelaskan, John. John, bentar, biar aku jelaskan. Ya, kalau kita bicara dosa itu, Pak ya, begitu Adam dan Hawa diusir oleh Sang Pencipta dari Taman Eden, apa yang Terus? dikatakannya? Apa yang dikatakannya?
karena dia melanggar perintahnya. Ya. Oke, jadi Adam berdosa gitu ya? Ya, Catat. berdosa kan? Menurut Anda Jadi, Adam berdosa? Anda kan dikatakan engkau akan bersusah payah untuk mencari dalam arti kita itu harus bersusah payah dalam mencari bekal hidup ya, istilah mencari. Lah kenapa dosa sudah ditebus harus susah payah lagi? Ngapain suka-suka aja? Dengar, itu pada masa Adam kan itu. Dengar dulu. Dosa udah ditebus suka-suka. Bang, jangan dulu dipotong Bang. Pada masa Adam Yesus apa? Sudah ada? Belum ada. Sudah turun ke dunia? Belum Apa ada. sudah turun? Ada di abad ke-1. Jadi kenapa Anda katakan sudah ditebus? Kapan pula sudah ditebus? Loh, di dalam Markus 10 nomor 14 Ya kan Anda mengatakan di masa Adam dikatakan oleh Yesus anak-anak masuk surga. Betul. Lah, terus dosa apa yang ditanggung Yesus? Kenapa saya katakan begitu Bang? Anak-anak masuk surga apabila anak-anak itu meninggal ya, sebelum dia mengetahui pengetahuan baik dan buruk, dia itu masuk surga. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa itu pengetahuan baik dan buruk. Berarti Yesus tidak menebus dosa waris dari anak-anak gitu. Nah, itu mereka tidak ada dosa waris. Yang diwariskan itu apa? Pengetahuan baik dan Tadi buruk. katanya semua keturunan Adam. Dengar, berdosa ya semua itu keturunan Adam mendapatkan waris itu. Warisnya itu apa? Anak yang dimaksud Bang, Yesus dengar, itu Bang. Dengar, bukan keturunan Adam. Anak-anak yang abang ngomong dulu, nanti biar aku ngomong. Udah, abang puaskan dulu ngomong. Ya jelas, di kitab Anda di Markus 10, anak-anak dikatakan akan masuk kerajaan surga. Ya, udah, Yesus itu saya akui. Belum. Yesus membantah akan masalah dosa waris yang dari Adam. Karena anak-anak itu juga adalah keturunan dari anak Adam. Jadi konsep Anda itu Yesus turun ke muka bumi menebus dosa tapi ditolak Yesus sendiri di Markus 10 nomor 14. Ya. Udah Bang. Udah Bang. Biar saya jawab. Saya tambah sedikit Snow, bentar Snow. Kalau dikatakan Adam berdosa pada masa itu, lalu dia diberikan harus hidup dengan susah payah, harus mengalami maut, itu kan bukannya sudah hukuman, Snow. Lalu Ya, apalagi itulah yang namanya hukuman, Bang. penebusan dosa, hukumannya udah diberikan. Jadi dengar Hukuman adalah Bang. penebusan dosa. Dengar Bang, penebusan dosa itu apa Bang? Penebusan itu dosa itu apa Bang? Ya, Yesus itu turun ke dunia untuk mengajarkan yang baik dan apabila kita mengikutinya kita akan tertebus. Udah. Jadi itu apa kaitannya? Jadi kalau anak-anak itu Bang, ya, anak-anak itu kan belum tahu apa-apa. Mereka belum tahu pengetahuan baik dan buruk. Apa kaitannya sama dosa Adam tadi, Snow? Tadi kamu bahas. Itulah dosa waris tadi, Bang. Itulah buah terlarang itu. Buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, kita sudah tahu Gini, Bang. tapi kita kerjakan. Gini Bang, tadi Abang bilang Yesus datang untuk mengajarkan kebaikan, ya. Yang mengikuti dia maka akan selamat. Nah, posisinya dia mati di kayu salib itu tuh apa? Kalau seandainya dia datang untuk mengajarkan kebaikan, terus ngapain dia harus mati? Coba. Tunjukkan satu ajaran Bang, Yesus itu. sebentar Tunjukkan satu ajaran biar saya Yesus itu. jelaskan Gimana? sama Bang. Biar saya jelaskan. Udah. Adalah seorang teladan. Dia orang yang tidak berdosa. Udah. Kayak tadi katanya, kenapa dia harus melayani? Kan begitu. Jadi anak-anak Karena sudah ditebus Yesus. Dengar dulu Bang, biar saya jelas sebelum lagi selesai Bang. Dan saya nggak heran ditebus. jawaban Anda kemana? Kan anak-anak yang belum tahu. Abang ngerti bahasa Indonesia enggak, Bang? Loh katanya Kan tadi Anda saya- ngerti bahasa Indonesia. Bang Yusuf, kan tadi sudah saya bilang Bang Yusuf, Ada. anak-anak yang belum tahu, udah, pengetahuan baik dan Anak-anak buruk yang itu, belum tahu. Jadi nggak ada dosa pengetahuan waris baik itu. dan buruk, dengar dulu Nggak Bang. ada dosa waris dari Adam tadi nggak ada. Dosa waris itu diturunkan setelah kita mengetahui perbuatan baik dan buruk. Oke, berarti Ya, Yesus nggak nebus ketika- Itulah dosa waris namanya. Kita tahu itu Iya. buruk tapi kita kerjakan. Yesus nggak Iya, nebus jadi- dosa anak-anak. Iya. Yesus Ngerti tidak nggak Abang menebus bahasa dosa Indonesia Bang? anak-anak. Susah kali jelaskan sama Abang. Loh, ya memang susah. Lebih gampang ngajari anak TK daripada orang kelas Anak-anak 1. Adam itu termasuk Bang, anak-anak yang dosa di Bang.
Pertanyaan abang itu nggak usah jawaban aku itu nggak usah Pertanyaan saya diperbalikan. jelas, kenapa Ya kan sudah saya jawab, masuk Bang. surga? Katanya Bang, Yesus kan sudah saya berdosa. jawab. Nah sekarang anak-anak itu apakah tidak ditanggung oleh Yesus dosanya? Ayo. Anak-anak itu Bang yang belum mengetahui perbuatan ajaran baik dan buruk itu, pengetahuan baik dan buruk itu, berarti mereka itu masih suci Bang. Oh berarti Tetapi nggak ada setelah dosa. Nggak ada dosa. udah kan ngerti abang itu? Nggak ada dosa. Iya. Tetapi setelah mengatakan, dengar dulu Berarti Bang. nggak ada dosa Tetapi waris juga. dengar dulu Bang. Loh, Abang dengarkan dulu. Setelah mereka mengetahui, saya tanya. Berarti dari Nabi Adam. dengar dulu Bang, biar ku jelaskan. Jangan dulu abang potong. Nanti abang ngomong ku potong. Jadi dari Jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak, santai aja. Iya, aku santai. Orang lagi ngomong Enggak, dipotong. Anda Udah abang tidak ngomong aja sendiri. mendengarkan pertanyaan saya. Adam katanya mengatakan kan kepada Anda semua nih. Nih Adam diturunkan ke muka bumi karena dia berdosa. Jadi ada masalah dosa waris di Kristen. Lah di Markus 10 nomor 14 di situ kata Yesus anak-anak masuk surga. Jadi anak-anak ini tidak ditanggung oleh Yesus gitu. Masalah dosa waris Adam. Anak-anak itu Bang, kan sudah ku jelaskan tadi. Udah. Anak-anak itu Bang belum mengetahui pengetahuan berarti- baik dan buruk. Berarti nggak keikut Udah. kan dosa waris? Udah tahu Abang kan? Ya berarti nggak Apabila keikut kan dosa anak-anak itu waris? meninggal, dengar dulu Bang, biar ku jelaskan. Apabila anak-anak itu Oh, Diamlah, mute tuh. kau diamlah. Kau terlalu cerewet. Ini orang ini di bawah ini. Sebentar, Anak-anak itu sejak lahir itu sudah berdosa sejak lahir sebab Sebentar, bang, sebentar. Aduh, menurut pengajaran Paulus, akibat di Roma ya, Roma 9:14, akibat kesalahan seorang, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, itulah. Dan akibat ketaatan seorang, semua dibebaskan dari dosa. Berarti semua, nggak terkecuali yang kau omongkan itu omong kosong. Pemahaman dalam kekristenan tidak seperti itu. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Kau bilang anak-anak itu belum tahu bau. Makanya ini. Yang benar. Kau bohong di sini. Nggak seperti itu pemahaman Kristen. Silakan lanjut Ustadz. Iya katanya semua anak Adam itu menanggung dosa. Kok tiba-tiba Yesus di Markus 10 nomor 14 di situ dia menolak masalah dosa waris. Karena anak-anak menurut Yesus dia tidak dan masuk ke dalam kerajaan sorga gitu. Jadi nggak ada dosa waris itu menurut Yesus. jadi Udah. biar saya jawab. Biar saya jawab. Adam itu diusir dari Taman Eden gara-gara apa? Gara-gara rayuan iblis. Menentang Tuhan untuk tidak memakan Iya. buah itu gitu kan. Terus Penyebabnya Buah apa? iblis. Buah apa? Buah pengetahuan. Menurut kalian buah Buah pengetahuan. pengetahuan baik dan buruk kan? Iya. Nah, Atas rayuan siapa, Bang? Jadi Sebentar. dengar. Atas rayuan siapa? Dengar Bang, mau iya, dirayu atas mau rayuan. tidak dirayu pun. Enggak, saya tanya Karena dulu. sabun- Penyebab Adam jatuh ke dalam dosa itu siapa penyebabnya? Akal iblis. Iblis, Udah. oke? Saya catat ya, iblis ya. Artinya iblis artinya iblis menginginkan anak cucu Adam itu agar bisa masuk neraka, betul? Makanya aku bilang jangan pakai akal, pakai iman. Iya, makanya. Jun. Benar Bang Toto ya. Biar saya jawab jawaban Abang. Aduh, sudah buntu. Kalau sudah buntu jawabannya, kalau sudah buntu, jalan ke iman. Iya, gimana, Bang? Sebelum Adam memakan buah itu, Adam dan Hawa memakan buah itu kan sudah dilarang. Semua Iya. buah yang ada di taman ini boleh kalian makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah itu adalah buah pengetahuan baik dan buruk. Itu tidak boleh dimakan. Oke. Betul. Kan sudah dilarang. Iya. Kemudian kenapa dia Datang memakannya? iblis. Dengar dulu Bang Teguh. Ya sebentar, Datang satu-satu biar aku berdua dulu sama dia ya. Pelan ya, sebentar ya. Datang Nah, iblis lanjut. digoda. Iya. Udah? Dia mau dimakan. Udah? Nah, begini. Saya tanya lagi Bang Teguh. Abang sudah tahu
mencuri itu jangan dilakukan. Ya. Tetapi abang, abang mau, siapa yang salah? Iblis. Abang nggak salah. Lah, saya salah karena mengikuti kemauan iblis. Kalau Kan saya sudah tidak mengikuti, dilarang. iya kalau saya tidak mengikuti keinginan iblis, ya saya tidak salah dong. Abang Kan kan kita bisa ini- tidak mau. Sekarang Ya gini, bisa. Bang. Di Sekarang situ, posisinya kan abang bisa. Iya sekarang kan abang posisinya mengatakan saya Kan mau. ada hukumnya. Ah. Iya. Kan- Posisinya abang mengatakan saya mau. Kalau saya tidak mau, Nah, berarti abang tidak mengikuti iblis kan? ya berarti saya tidak berdosa kan? Nah, itu. Nah, berarti abang Nah. tidak salah kan? Iya iya Jangan dong. dulu. Abang kan tidak salah. Berarti di sini Iya. yang salah. Yang salah iblis karena menggoda saya. Oh kalau masalah kita manusia ini bang, gini bang, manusia ini diberikan free will dia, kehendak bebas. Jadi kita kehendak bebas itu kita mau mengikuti iblis atau tidak itu kehendak dari kita. Bang, Bang Teuku sebentar. Snow, nggak usah kau teriak-teriak, kucelu. Santai kau, kenapa emang? Santailah. Ayo lanjut, santai. Nggak usah teriak-teriak kau kayak orang kerasukan. Lanjut Bang Teuku. Iya, jadi kurunut dulu ya, kurunut dulu. Adam itu setelah dilarang untuk memakan buah itu, kemudian iblis ya menggoda Adam dan Hawa untuk memakan makan buah itu. Artinya itu atas kehendak iblis agar Adam dan keturunannya itu berdosa, kan begitu? Agar supaya apa? Supaya masuk ke dalam neraka. Nah, yang anehnya ketika Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, justru iblis ikut membantu Yesus agar manusia terlepas dari dosa. Ini iblisnya ini nggak konsisten. Awalnya dia membuat Adam itu berdosa, kemudian dia membantu Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ini analoginya gimana ini coba? Coba bisa abang jelaskan itu? Apa tujuan iblis sebenarnya? Menyelamatkan manusia dari dosa atau memasuki manusia? Iblis labil itu bang Tengku. Bang, Iya, iblisnya masih di mana labil ini. Iblis membantu. Di mana iblis membantu Oke. untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Ketika Yudas dirasuki iblis, kemudian Yudas berkhianat. Ya kan? Berkhianat kemudian Yudas menunjukkan di mana tempat persembunyiannya Yesus. Oke? Nah, kalau iblis tidak merasuki Yudas, apakah Yudas akan berkhianat? Analoginya begini, seharusnya gini bang, seharusnya kalau Yesus datang untuk menyelamatkan dosa manusia dengan cara mati di kayu salib, seharusnya iblis ini menggagalkan rencana itu karena iblis sudah melakukan, oh aku udah berhasil membuat anak cucu Adam berdosa. Lah ini kenapa dia membantu? Seharusnya dia menggagalkan. Ini malah dia ikut membantu. Coba gimana abang menjelaskan itu? Dia menggagalkan. Dia membantu, bukan menggagalkan bang, membantu. Justru dengan dirasukinya Yudas oleh iblis, maka Yudas berkhianat, kemudian menunjukkan di mana persembunyian Yesus. Bukankah itu membantu namanya? Ah, oke bang, biar saya jelaskan. Sehingga dosa dihapuskan, maka iblis kan nggak Dengar bang, dengar bang. Udah ngerti aku yang dimaksud bang Tuku? Udah, dengar bang. Di dunia ini di alam semesta ini siapa yang lebih berkuasa? Iblis apa sang pencipta? Ya justru sang pencipta dong. Nah, berarti udah abang aku ya sang pencipta ya. Kita Ya jelas. pencipta ya, yang lebih berkuasa. Semua manusia mengaku itu. Sudah, dengar bang. Apa yang dikehendaki sang pencipta tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun ciptaannya. Ya. Betul nggak bang? Betul. Kita garis bawahi, tidak boleh dihalangi ya. Oke, kalau abang berkatakan seperti itu, ketika sang pencipta Adam jangan makan buah itu, kenapa Adam memakannya? Kan tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan. Dengar bang. Karena itu memang sudah digariskan, ya. Iya. Sudah digariskan, itu memang Adam itu, ya. Karena dia tahu imannya itu tidak seperti Ayub lah. Ayub berapa kali dicobai, dia tidak pernah menghujat. Dia tidak pernah menghujat sang pencipta. Berarti yang salah Tuhannya kalau gitu bang, karena mengikuti Tidak bang, abang percaya tidak? Abang sudah ditakdirkan seperti apa? Udah lanjut bang, lanjut. Gimana mau menganalogikan seperti apa coba? Coba. Itu kan berarti Tuhan gagal mengajarkan Adam untuk patuh padanya,
Bang Dilion, Adam itu melakukan dosa sehingga dia terkena hukuman dosa gitu kan. Berarti Tuhan yang salah. Bang Dilion, bukan Adam. Bang Dilion. Enggak, takdir abang itu seperti apa dibuat oleh Sang Pencipta? Nah, kalau percaya takdir, maka seharusnya abang percaya bahwasannya apa yang terjadi itu ya terjadi kepada orang tersebut, bukan dosa waris. Adam sudah berdosa. Dengar, Bang, biar saya bilang, Sudah Bang, dihukum, karena dibuang ke yang bumi, menjadi tidak kekal, harus bersusah payah bekerja, itu udah hukumannya. Kenapa abang nah menentang itulah hukuman dosa Tuhan itu? tadi, Bang. Di mana ada dikatakan Itulah bahwa dosa tadi, Bang. ada dosa yang terus dibawa sampai ke anak cucunya di mana? Di Eskil dikatakan dosa bapak tidak ditanggung anaknya. Di Belanda ada itu, Bang. Bang, Anda ini sekarang bilanglah sama menerasi abang, ya. tidak menggunakan Bible karena Bible sendiri isinya menerasikan dosa manusia, setiap manusia ditanggung setiap orang. Dosa bapak aja, dosa anak tidak tanggung bapaknya, dosa bapak tidak tanggung anaknya. Setiap buat salah dia akan menanggung kesalahannya. Itu ada dalam Bible. Kenapa abang mengatakan ada dosa waris kalau gitu? Bible sendiri mengajarkan tidak ada Bang. dosa waris. Bang Dilon. Tunggu Jun. Bang, kan sudah kukatakan tadi dosa waris itu apa, Bang? Itulah pengetahuan baik dan buruk. Kalau Nabi Adam dan Nabi Hawa tidak memakan buah pengetahuan baik dan buruk, kita tidak akan tahu apa yang baik dan buruk itu, yang dilarang dan tidak dilarang. Hukum Taurat tidak akan turun. Iya, makanya gini Bang, makanya saya runut tadi ya. Adam jatuh ke dalam dosa itu kan akibat perbuatan iblis, kan begitu Bang. Tujuan iblis agar anak cucunya ikut menanggung dosa, agar anak cucunya ini masuk ke dalam neraka. Nah, ketika Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, itu kan menurut konsep Kristen ya, di konsep kami nggak ada seperti itu. Menurut konsep Kristen, Yesus ini datang untuk menembus dosa. Nah, malah iblis melancarkan rencana Tuhan untuk menembus dosa yang seharusnya dia menggagalkan itu. Kalau abang berkatakan tadi bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan, betul, memang tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Tapi kenapa kalau abang berbicara situ, kenapa pada saat Tuhan berkehendak jangan memakan buah itu, justru iblis berhasil? Artinya Tuhan dan iblis ini sepadan, karena di dalam kekristenan iblis ini tidak diciptakan. Yang namanya bukan diciptakan artinya dia pencipta, kan begitu? Ayo, Bang Teguh, biar saya jelaskan lagi ya Bang. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan, udah, Tuhan hanya melarang jangan dimakan, kan itu. Tetapi bukan, Sang Pencipta bukan mengatakan mereka tidak akan memakan. Betul tidak Bang? Iya, lanjut Bang. Tetapi kalau Sang Pencipta mengatakan mereka tidak akan memakan buah terlarang, berarti mereka tidak akan memakannya. Betul? Ya, terus. Nah, jadi seperti Yesus disalibkan karena sudah dinyatakan bahwa Yesus akan mati di salib, maka itu akan terjadi. Nah, tetapi karena iblis ingin gimana saya katakan ya, iblis menyuruh Yudas Iskariot ya berkhianat, kan itu. Nah, iblis ini menghalang-halanginya. Gini Bang, apa? Yesus dijual, dengar Bang. Iya. Pada saat Yesus dijual ke tentara Romawi, Yesus sudah tahu. Ya. Di saat mereka melakukan perjamuan kudus, para murid-muridnya berkumpul melakukan perjamuan kudus, apa kata Yesus? Salah satu dari antara kalian ada yang menjual saya. Kan itu. Iya. Udah? Bang Oke, aku tanggapin Bang. Sebelum Boleh ke aku Bang tanggapin? Tengku, Iya, silakan, sebelum ke Ustaz. Bang Tengku, saya mau tanya dulu sama Bang Tengku. Bang Tengku, saya bikin Bang Tengku bangkrut ya. Lalu bangkrut nih Bang Tengku. Lalu beberapa tahun kemudian saya malah bantu lagi Bang Tengku supaya kaya. Itu saya konsisten nggak? Ya nggak konsisten. Ya kayak gitu iblis jadinya. Iya, itu makanya saya bilang tadi,
kalau itu sudah menjadi penyaliban Yesus ini dengan kematian Yesus di kayu salib ini sudah menjadi rencana Tuhan atau menjadi kehendak Tuhan, justru di situ iblis di dalam skenario itu iblis berjasa dong, karena membantu kehendak Tuhan, bukan menggagalkan kehendak Tuhan, kan begitu Bang? Nah artinya betul, Bang. iblis ini tidak konsisten, dia yang awalnya dia menjurmuskan manusia ke dalam dosa, kemudian dia membantu Tuhan kalau memang itu kehendak Tuhan. Itu Kan bukan begitu Bang. membantu. Nah seharusnya Gini Bang, gini. jadi bukan bukan membantu. Gimana? Biarkan Karena abang gini. itu ngomong dulu. Iya, karena gini, kalau itu sudah menjadi kehendak Tuhan dan kemudian dibantu oleh iblis untuk melancarkan rencana itu, artinya iblis dan Yudas ini termasuk pahlawan. Jangan dikatakan dia itu pengkhianat, maka dia pahlawan karena berkat atas pertolongan Yudas dan iblis, maka berhasillah kejadian itu. Kan begitu, Bang? Begini, Pak. Udah. Kenapa Yudas itu dikatakan pengkhianat? Ya, kalau orang yang setia itu bukan pengkhianat. Kan itu. Siapa yang menjual saudaranya, apa itu bukan pengkhianat? Udah Bang. Assalamualaikum Pak. Jadi Waalaikumsalam. Jadi Bang, Kami mau Pak, maaf dulu ya, kami potong sebentar. Kami mau turun setelah hormat kami. Ya, kalau ada kata-kata kami, semoga dimaafkan yang salah, yang benar.